Mulai dah. Hayu, mulai nggak? Kalau mulai hayu. Ya ayo. Ya Gaskir. hayu. Oke. Oke guys, welcome back di Big Z Podcast, another podcast dengan bintang tamu yang spesial hari ini. Yang sudah lama tidak bertemu. Yoi. Staniseva 13. Gimana kabar Bil? Lama nggak ketemu kita? Alhamdulillah baik. Riko sorry ya kalau gua rekaman di neraka gitu kan. Maksudnya gambarnya dulu mana gitu kan. Soalnya sangat ngeblur. ya jadi ini vibe-nya 80-an nih Mas, vibe-nya. Yoi. Retro. Saya di angkringan nih. Saya lagi di angkringan juga belakang ya kan. Nah, Oke. kapan lagi ada angkringan bisa tidur-tiduran gini ya? Kapan lagi? Dan kelihatan sangat nyaman gitu loh. Lu sendiri gimana nih kabar Gas nih? Lama tidak berjumpa. Alhamdulillah baik. Akhirnya gue sudah mencetak 200 subscriber men. Terima kasih men. Berkat lo semua teman-teman gue ikutan join, Billy juga ngikutin. Lo udah join podcast gue dari yang pertama men. Enggak sih? Lo tuh yang ketiga kalau nggak salah. Ya tapi ya intinya makasih banget Bill. Lo udah nemenin gue. Terusin aja Gas. Sama nih men. Terusin terus. Nih kalau ada penonton lu yang nanya, "Bang, kok cukur rambut?" Jawab lu gimana? Untuk gua ya, untuk gua. Buat penonton lu. Sebenarnya gue kemarin di konten sebelumnya udah jelasin ya, cuman intinya gara-gara ada sesuatu, ada konflik internal, jadi gue harus potong rambut dengan terpaksa. Oh iya. Tapi lu bikin video nge-react lagu ya, lagu hardcore gitu ya kemarin kan gue tontonin juga kan. Itu gak kena cipta apa Gas? Kena sih, kena. Makanya gue bingung. Pasti kena. Makanya gue kan konsepnya dalam satu kali upload dalam satu interval tuh gue imbangin, satu kali reaction, sisanya gue kayak ngegame lah atau gue ke yang lain gitu loh. Gue imbangin musik juga. Terus lu gimana nih kok YouTube lo udah nggak jalan sih? Staniseva Playground men. Saya nyari kerja Mas, Mas. Iya. Saya mau buat konten unboxing lagi gitu kan. Kayak sama ini ada sedikit clue buat kalian nih kalau Acak tuh mau lanjut. Siap. Dan ini vokalisnya nih. Nih kalau vokalisnya gitu. Gue tuh semalaman lo bilang, lo kasih gue konsep tuh gue langsung kayak, damn, this must be good man. Ini pasti ada sesuatu yang harus gue bikin beda gitu. Tapi keren loh lagunya. Ya intinya ya makasih juga musik gue udah lo masukin ke film lo. It's an honor man. It's sebuah kehormatan man. You know what I'm saying? Di sini gue nggak maksa lu, gue nggak bayar lu, gue nggak maksa lu gitu ya. Lu bikin sendiri. Iya makanya. Yaudah kalau gitu ini apa yang mau lo bahas Bill? Apa nih? Lu mau mulai dari film apa dari game? Dari film dulu aja kayaknya. Film. Lu mau yang series atau film full? Kalau series gue udah bisa nebak sih lu pasti nonton She-Hulk. Kalau enggak selesai, gue nggak selesai. Episode 2 doang udah bosan. Why? Apa ya? Kayak kita sudah terlalu. Kalau Moon Knight kemarin masih dapat lah plot twist gitu ya terakhir-akhirnya kan. She-Hulk kayak udah keseringan. Ininya mulai dari Miss Marvel aja udah mulai mulai enak gitu loh terima superhero terus gitu. Mulai enak. Paling kalau yang masih gue tonton sekarang anime itu apa? Cyberpunk. Oh iya, Cyberpunk ngeluarin series ya? Anime itu ya? Iya, Edge Runners. Ya. Bagus gak sih? Lumayan. Sadis juga, lumayan. Itu ada korelasinya dengan game Cyberpunk atau mereka membuat sebuah universe baru di situ? Bikin cerita sendiri. Kalau kotanya sama, ruangannya sama, barnya pun sama. Tapi ceritanya cerita sendiri, cerita baru. Saya kalau di game kalau nggak salah si Arasaka kayak udah hancur nggak sih di gamenya? Nggak tahu gue cuma lihat sepotong-potong. Iya kalau di game iya. Kalau di sini baru merdekanya. Kayak sebelumnya sih kayaknya. Kayak sebelumnya. Itu cerita sebelum Johnny Silverhand dan macam-macam gitu ya kayaknya. Maybe kayaknya. Gue belum tamat juga nonton, masih tadi episode 4. Baru tadi nonton. Oke. Karakternya gimana? Maksudnya menurut lo deep nggak sih penekanan karakternya di situ? Karakternya ini orangnya sebenarnya mirip Thor sih. Dia tuh apa ya? Ya depresi gitu kan. Ibunya mati gini. Tapi tetap have fun gitu loh. Kayak Thor gitu modelnya. Dia dikeluarin dari sekolah gini. Kan masih sekolah karakternya kan. Masih SMA gitu. Terus dibully gitu. Tapi dia fun. Depresinya nggak kelihatan.
Terus yang menunjukkan ada hubungan dengan gamenya di situ apanya? Apa nggak ada Easter egg-nya dan lain-lain gitu? Kalau sejauh ini gue episode 4 belum nemu ya, tapi kalau dilihat dari ininya kayak Reaper Dog yang tempat modif-modif cyborg-nya itu dia sama tempatnya, terus kayak skill-skillnya sama, masih gitu aja sih relate-nya. Gak tahu kalau nanti ada hubungannya sama Johnny Silverhand atau enggak. Ya cuman gamenya mau ada terusannya loh yang baru. Cyberpunk 2020 berapa? Ya, kalau sementara proyeknya kemarin dari Project Red ini Orion. Cyberpunk Orion, oke. Oh, nggak tahu bacanya gimana, udah pokoknya gitu. Tapi kalau yang itu kan masih jauh ya, proyek jauh. Nanti mungkin keluarnya bener-bener 2077 mungkin ya gitu. Yang deket-deket ini sih nggak tahu ini ntar modelnya DLC atau kayak Miles Morales kemarin ya, nggak tahu. Namanya Phantom Liberty. Cyberpunk Phantom Liberty gitu. Itu buat PS5 doang. PS5, maksudnya next gen semua, nggak ada PS4 ya. Itu jatuhnya kayak DLC atau kayak apa? Apa ya lu? Miles Morales itu jatuhnya apa guys? Berarti kotanya sama tapi bukan DLC, kayak game sendiri gitu loh satu. Kotanya sama, ininya sama. Prequel? Mungkin. Sequel, prequel apa sih sebutnya ya? Kalau sequel kan dua. Ya. Gak tahu nih, ntar 2 juga ngambil tempatnya sama di situ juga atau enggak, kan di mana sih, di Texas kalau nggak salah. Tapi kemarin sih dia habis announce apa judul yang baru yang Orion ini, orang-orang udah pada biasa sih, udah gak kayak 77 yang kemarin tuh udah. Alah, paling gak lagi udah gitu. Berarti penting banget ya first impression di dunia industri game atau film. Iya. Atau itu penting banget. Iya. Kalau sebenarnya gini loh, maksudnya kualitas grafik gak seberapa gitu ya, maksudnya gak seberapa, terus gameplaynya biasa, ceritanya bagus tuh udah oke. Jangan bikin hype makanya. Jangan bikin hype. Gue jujur tertarik itu Callisto Protocol sama satu lagi Dead Space mau remake ini. Wah anjir, game zombie semua anjir. Sih mantep ini. Iya, Dead Space nih. Dan siapa tuh mau ngangkat jadi film juga kan. Semoga jangan kayak Halo ya, jangan kayak Halo loh. Emang Halo gimana sih? Gue baru nonton 2 episode doang sih. Gimana emang? Lo 2 episode, 2 aja cuman berapa? Kalau Halo, kita ngomongin masalah series Halo tuh kemarin kelemahannya ada di Master Chief-nya menurut gue. Kayak terlalu, kayak dia kayak kena plot armor yang berlebihan gitu loh. Iya bunyi. Kebanyakan ngudut, kan namanya Chief rokok. Kebanyakan ngudut ya. Terus ini tadi kan kita awalnya lo ngomongin Cyberpunk ya. Serial apa lagi gitu yang menurut lo bagus, tertarik selain Cyberpunk and all that? Serial yang baru tamat gua nonton Slebeo ya kan. Slebeo tamat. Oke. Kalau serial 2 itu aja sih, soalnya kan terlalu panjang kan. Kalau apa namanya? The Haze yang Korean The Haze itu nggak nonton lo? Oh, nonton The Haze. Ya. Money Heist. Ya Money Heist yang Korea itu loh. Udah selesai. Bagus gak sih? Iya lumayan lah, karena gue juga nggak ngikutin yang aslinya ya, yang Money Heist yang aslinya nggak ngikutin banget sampai season berapa tuh nggak ngikutin. Cuma kalau buat kelas Korea bikin kayak gitu tuh emang udah saatnya sih yang Korea bikin action gitu sih emang. Udah nggak drakor gitu lagi, yang udah ranahnya ke sana gue lihat. Ya. Bagus gitu. Ngomongin masalah film Korea, gue penasaran sih. Kan kemarin isunya katanya Miracle in Cell number 7 apa number 1 ya? Number 7. Yang aslinya kan drama Korea tuh. Mau dibikin ke Indonesia katanya. Iya, udah masuk bioskop kan? Udah ada. Itu dia modelnya kayak ini loh, guys. Dia itu kayak Meteor Garden gitu. Kayak di beberapa negara tuh kayak ada gitu loh yang bikin kayak gitu. Dan bagus terus gitu kan intinya. Gitu. Dengan atmosfer mereka. Sendiri-sendiri. Tapi ceritanya sama kurang lebih. Tapi lo nonton nggak kemarin yang versi Indonesia? Ya jelas, nggak. Lo kayaknya nggak suka sih film-film yang drama kayak gitu. Sedih sih. Itu kalau gue lebih sebutannya film yang mengandung pesan moral sih. Kalau menurut gue lebih ke gitu sih. Pesan oral. moral pakai M men. Pakai M. Ya itu odol merek Oral B juga, kalau B-nya hilang bahaya tuh. Itu B-nya singkatan. Apa? Oral B. Ya oral blow gitu belakangnya.
Dan kalau film yang lain, lo udah 2 itu aja ya, Peaky Blinders sama itu tadi ya. Cyberpunk. Kalau gue kemarin habis nonton Jujutsu Kaisen anime yang Zero, menceritakan kisah sebelum terjadinya Jujutsu Kaisen. Bagus, cuman gue gini Bill, gue ngeliatnya gini, kayaknya anime ini masa depannya cerah ini. Iya. Grafisnya makin gila-gilaan, Ci. Lu ngomong gini abis ngeliat trailer Chainsaw sama Naruto remake ya? Udah nonton gue Chainsaw Man episode 1. That's good. Naruto remake udah. Naruto remake belum, trailernya doang. Iya emang belum ada isinya, masih cuplikan-cuplikan. Itu sama Mr. Beast tuh didanain loh. Sampai ya. Damn man, gila. Sampai grafiknya gitu ya, misalnya 1 season gitu ya. Wah. Iya. Grafik. Ya, gue yakin gini, di masanya kita sekarang kan rata-rata wibu dijelek-jelekin kan. Alah lu sukanya sama karakter 2 dimensi gitu ya kan. Iya. Tapi gue yakin setelah mereka lihat anime-anime sekarang mulai gambarnya bagus gini, kayaknya udah nggak ada omongan kayak gitu. Iya, itu effortnya juga lebih gini. Tapi emang sekarang ini musim remake, emang musim remake sampai anime di remake. Nanti lama-lama lu kerja gitu, kerjaan lu di remake lama-lama. lu interview lagi, suruh interview tapi pakai baju badut ya besok gitu. Terus tekstur mukanya jadi bagus semua. Iya. Terus tadi habis Jujutsu Kaisen ya, yang gue tonton tuh Thor Love and Thunder. Is good tapi kurang, terlalu klise. Endingnya ya The Power of Love gitu-gitulah ya. Emang judulnya Love and Thunder. Kekuatan cinta. Thor itu dewa terkuat dari Nordic. Gak tahu lah. Dan si penggambarannya Gore tuh sebagai penculik anak-anak menurut gue kayak nggak pantas sih menurut gue. udah serem di trailer gitu. Anak-anak ikut paman kayak gitu. Dikasih permen loli gitu nggak enak kan gitu. Udah serem di trailernya ya. Iya, di trailer udah serem. Karena penggambaran Gore kalau di komik kan sebuah karakter yang bisa menjatuhkan mentalnya para hero-hero Marvel. Iya, Thor bahkan gitu. Gua ini ngeliatnya nggak ngeliatnya di orang ngomper ya sama di komik ya. Itu dia macem-macem loh kalau di komik itu. Kuat banget kan kalau di komik. Iya. Terus di sini tampilannya alien gak sih dia? Iya. Alien taringnya gitu. Alien. Ini orang gitu, pure Batman gitu. Pure Batman jadi Gore gitu kan. Si Christian Bale. Iya. Batman dan Terminator kan dia sempat main di Terminator nggak sih si Christian Bale ini? Kurang tahu gue Terminator, tahu gue Batman itu. Terminator Salvation. American apa tuh yang American Psycho. Itu gue nonton juga itu. Ya. Terus kalau film nih yang gue agak kesel nih, ini lo tahu Halloween nggak sih, film Halloween horror? Halloween Ends. Iya. Gue tadi baru download, belum gue tonton. Nggak, maksud gue gini loh, Halloween tuh kemarin kalau nggak salah sempat kayak udah mau selesai gitu kan ceritanya. Tiba-tiba ngeluarin lagi Halloween End. Ya kayak ini, kayak Saw. Aduh. Maksud gue ya udah gitu loh, Halloween End, nanti ada Halloween mungkin End gitu apa gimana gitu. Iya, almost End namanya gitu. Almost End, maybe End, terus jadi nggak selesai gitu loh. Ntar lama-lama judul Halloween-nya hilang NN gitu loh kan. Halloween titik gitu dong. Iya. Mas gue kenapa mereka nggak bikin kayak sequel Halloween 1, 2, 3 diterusin sampai 1100-an nggak masalah kan? Kok kasih N gitu apa? Emang kalau belum siap berakhir jangan berakhir kayak Final Fantasy, Assassin gitu kan. Iya. Tapi lo yang kemarin sebelumnya udah nonton belum sih? Halloween apa sih? Nggak selesai. Yang sebelumnya judulnya apa sih? Halloween apa sih? Forever gitu apa? Bukan ya? Nggak Halloween semua, kita Halloween Forever. Setiap hari bulan Oktober Halloween terus. Iya, lu yang ulang tahun di Juni Juli gak ulang tahun. yang Oktober mukanya pada toa-toa mukanya. Aduh. Terus ya tadi ya Halloween ya. Apalagi sih yang mau rilis Wakanda ya Black Panther ya. Gimana, lu hype nggak? Wakanda Forever. Gue berat sih mau nonton itu anjir. Berat. Gimana ya? Soalnya Chadwick Boseman tuh udah di kepala gue udah kecetak dia tuh Black Panther man. Terus ganti kayak ini cewek ya, adeknya ya. Adeknya. Maksud gue nggak masalah sih. Oke, memang ini kan keadaan nggak terduga ya.
Tapi kan gimana ya? Kok diterusin gitu loh maksud Oh, gue. kayak mencium apa Black Panther ini nanti jadi kayak Fast Furious gitu loh. Yes, betul. Betul. Mencium-cium bau seperti itu gitu loh. Iya, iya. Jadi nanti akan ada scene yang dipaksakan biar seolah-olah mereka tuh masih ada, paham gak sih? Iya, iya. Nanti lama-lama Black Panther ini pakai apa? Pakai katana lama-lama. Liatin Iya. aja. Iya. Pakai katana. Jadi aneh gitu ya. Tapi ya kita nggak tahu kan Marvel mau kayak Iya. gimana gitu lah. Biarlah Marvel seperti Biarlah, itu. biarlah Marvel menjadi Marvel gitu kan. Yoi. Yang jelas DC masih tetap independen dan masih bagus ya. Black Adam gimana Bill? Black Adam ya bulan ini apa bulan depan sih? Bulan depan semoga. Maybe bulan depan mungkin. Kalau nggak tahun depan. Mungkin bulan depan, enak bulan depan Depan, gitu loh kan. iya. November gitu kan, mau masuk Desember. Hmm. Terus lu nggak menanti, gue sih menanti ini juga sih, menanti John Wick 4 John Wick 4 ya. ya 2023. Gue ngeliatnya kasihan sih kayak Nurif udah setua itu masih disuruh main film action. Iya udah itu habis action tuh aduh. Gitu Nggak. udah. Lo ngelihat kan misalnya kayak siapa si Arnold Schwarzenegger kan dia aja mainnya udah nggak terlalu gitu-gitu banget kan. Paham nggak Iya. sih? Iya. Terus kayak Si- Rambo kemarin juga udah mulai Iya John udah. Wick, man. Iya makanya ini kan ada bau-bau Expendables berapa sih berarti? 4 ya. Ya 4. 4. Nggak tahu nanti si aktor-aktor tua ini muncul lagi atau enggak, yang jelas ada Iko Uwais di situ ya kan. Ya pasti. Itu nah, kita nggak tahu nih. Siapa sih Expendables yang jadi Arnold, Arnold, Sylvester, Stallone, heeh. dulu ada Jet Li, terus Van Damme, terus siapa sih yang itu loh yang aduh gua rasis ntar yang hitam ya kan? Iya, Siapa sih iya. itu Yang sama hitam. yang jadi Mr. X, sama yang jadi Mr. X di RE Mm-mm. itu dulu. Terus apa namanya? Si itu ikut nggak sih? Si Vin Diesel itu ikut nggak sih? Vin Diesel? Ngurusin planet Kan keluarga, men. Keluarga. disebut family. Sampai Iya, ke planet lo bayangin. Keluarga. Hah? Apa yang ngurusin alam semesta? Biarin. Lo kayaknya nyinyir banget sama Fast and Furious yang baru. Gitu dengan PD-nya ngomong sampai 11 gitu loh Mas Ian. Ngomong sampai 11 sitar. Udah 11 part 1 part 2 lagi. PD banget gitu loh kan, heran. Ngomong-ngomong part 1 part 2 kayak kasusnya Attack on Titan kemarin kan. Iya. Katanya mau akhir, this is the end, Katanya masih ada part 1 part terakhir. 2, anjir lah. Iya, dari intronya udah wah, sekarang tuh udah gak percaya sih sama orang ngomong ini terakhir, ini terakhir. Selama cuan terusin gitu kan. Anjir. Tapi menurut lu bakal berakhir nggak RE itu menurut lu? Nggak akan sih. Nggak akan kan? Iya, soalnya beranak terus, Bill. Maksudnya kayak nanti Ngembang ada terus dia. Iya, kayak karakter-karakter lama aja banyak yang belum dibuat lagi gamenya kan atau filmnya aja kan. RE itu RE Final Fantasy. Kalau Assassin masih tamat ya. RE Final Iya, Fantasy itu gue bukannya mau ngejek para fans ya di sini ya. Dua itu maksudnya mereka tuh kayak ibarat sinetron tukang haji naik bubur gitu. Iya. Tapi dijadiin game. Atau apa yang zaman dulu ada tersanjung kan ya, nggak selesai. Iya. Pas anak lu punya anak ya, anak lu punya anak lagi tuh RE udah RE 1002 gitu loh juga. Iya, gitu. Masih kayak gitu. Gas, lu kan gak takut tinggi sih, Gas. Iya. Gak takut tinggi, takutnya sama laut kan takut. Iya. Kalau sama tinggi gue ada rekomendasi film buat lu tonton ya. Film Survivor namanya Fall. Fall, oke. Ya, itu dua gadis terjebak di menara radio sampai tamat. Sampai selesai film. Oke. Dan plot twistnya mantep. Rekomendasi nih. Itu kayak filmnya itu nggak sih, lo tau filmnya The Rock yang di gedung tinggi itu? Apa gue nyebut filmnya judulnya apa sih? The Rock. Iya tahu. Skyscraper apa gitu loh. Nah, Skyscraper benar Skyscraper. Kayak gitu nggak sih kira-kira filmnya? Tapi kan dia turunnya masih ada jalan kan. Ya. Kalau The Fall ini bener-bener nggak ada jalan. Lo tonton sendiri. Dan tower radio tahu kan luas apa sih buat dua orang, ya kan? Tahu.
bikin konten, awal bikin konten. Kalau si peran utamanya ini udah nggak mau sebenarnya, cuma kan ngargain temennya, udah nyamperin dia ke rumahnya jauh-jauh kan. Akhirnya ya udahlah, kapan lagi, kan ketemu udah lama banget nggak pernah ketemu. Malah apes, gak nurutin omongan temennya ini loh, malah apes. Gue sepintas keinget sebuah vibe film yang dia terjebak di laut, lo tau nggak sih? Yang apa nih, kejebak di laut terus? Dia tuh tapi dia nggak bikin konten sih, dia cuman kayak nantang ombak, dia peselancar terjebak di sebuah pulau kecil. The Shallows. Ada kayaknya hiu. itu kayaknya. Ya betul ya, ada hiunya. Yes. Ya. Itu nggak sih kira-kira filmnya? Ya kayak gitu kurang lebih. Cuma kan akhirnya kan ini kan saya selamat gitu kan. Nah kalau yang ini lu tonton nih besoknya, ini agak nyebelin akhir-akhir ini. Gue mau ya ntar lu tahu sendiri, kalau ada waktu tahu sendiri silakan. Tapi yang jelas plot twistnya ini kita belum pernah menemukan di manapun. Oke. Jadi endingnya itu spekulasi kita sendiri. Sekelas Tenet gitu? Kalau Tenet kan agak bikin pusing ya, pusing kan. Tapi kan ya kurang lebih kayak Tenet, cuman nggak bikin pusing, lebih enteng. Tapi bikin kita mangkel, gara-gara kita mikir tuh bikin mangkel gitu loh. Oke. Kalau ke game, anjir lo ngapain jadi gitu? Lo berduaan sama Gata di situ ngapain juga? Kamu Curiga gue. Itu Gata tidur kayak gitu, ntar bentar lagi lo gituin lagi. Bangun-bangun bil kok perih gitu. Lu mik yang bener. Oke, kalau ngomongin masalah game sih yang gue kemarin tertarik kan of course Callisto Protocol, Dead Space, ya game-game zombie kayak gitu-gitu. Karena mereka cukup menjanjikan sih dari trailer, gameplay dan lain-lain, terutama Callisto Protocol. Iya, itu hype banget. Itu studionya bikin ini enggak sih? PUBG itu bukan sih? Gua enggak tahu ya. Si Callisto Protocol ya Krafton Krafton kan? Wow. Sebuah game PUBG Mobile. Jadi gini gue developer di sana. Jadi gini ya, kita menciptakan PUBG ya. Menciptakan PUBG di sini ya dengan segala season dan yang service di PC ya. Dengan PUBG Lite dan juga New State. Nah, kita mau bangun. Sebenarnya game sebenarnya kita tuh bukan itu sebenarnya. Sebenarnya ini Callisto Protocol. Jadi kita tuh aja, meras duit kalian. Ngomong gitu. Lu tuh udah ahli urusan monolognya paling pinter lu. Sebuah penggambaran situasi developer yang sudah desperate gitu loh dengan 2 judul gamenya yang nggak sukses gitu kan. Mereka mau bikin lagi loh, tapi Callisto Protocol aja belum rilis ya. Mereka udah bikin Unknown Project ya. Itu temanya fantasi kayak Sekiro gitu dari Krafton. Oke. Apa sih namanya di Netflix tuh? Love and Robot apa sih namanya? Oke. Tema-tema gitu, tema-tema kayak Bioshock terus apa lagi ya. Tapi Jepang-Jepangan udah bikin kayak gitu loh. Ya. Nanti pas mau rilis gitu lagi ya. Jadi kita bikin Callisto Protocol ya. Itu jadi untuk membuat game kita sebenarnya ini. Gitu. Kita tadi. Tapi ngomong-ngomong masalah Krafton, kayaknya PUBG New State tidak menolong ya. Iya, nggak ada main. Nggak ada yang main. Endingnya balik lagi ke PUBG Mobile. Iya, update-nya di PUBG Mobile loh. Kostum-kostumnya. Ya maksud gue nggak ada update yang signifikan sih. Maksudnya PUBG New State kan cuman ibaratnya kayak PUBG Mobile, cuman kendaraannya dibikin cyberpunk, ya nggak sih? Iya, kan itu ada suatu fans kan ngeluh kan. Ini gimana sih kok PUBG sekarang kayak badut gitu kan, nanya. Oh, kayak badut. Terus bagaimana usulan kalian pas meeting itu? Bagaimana usulan kalian? Oh, saya bos, ada bos. Kita bikin PUBG kayak tema cyberpunk gitu. Manuk akal gitu. Manuk, harus manuk gitu, manuk akal. Langsung rilis. Gagal endingnya. Gagal. Kayak Call of Duty, ya kan, ada lagi yang Warzone ya kan di HP. Iya. Dan rame, lu udah nyobain install belum? Emang udah rilis itu? Udah ada kemarin, kalau nggak salah gue lihat. Belum, di gue masih pre-register, Bil. Punya gue masih pre-register. Masih belum. Warzone ya? Warzone, iya. Kalau gue Warzone nggak tertarik, gue tertariknya Rainbow Six Siege di HP. Masuk banget itu. Generic lah game HP. Sebenarnya gue paling males sih bahas tentang game HP, soalnya ending-endingnya gitu-gitu juga. Online microtransaction Iya, kita kan tipikal dari dulu kalau main game HP itu kalau ada temen aja gitu loh. Kalau enggak ya udah gabut aja gitu. Beda sama anak sekarang ya kan. Yang main Mobile Legends sampai ngelawan orang tua gitu kan. Paet. Sampai utang sekian miliar untuk top up game. God damn.
beneran main Mobile Legends tuh nggak salah. Kalian tuh bisa apa ya, ikut lomba gitu-gitu nggak masalah gitu. Tapi jangan sampai buat di diamond gitu lu ngonjok pala bapak lu gitu loh. Jangan. Iya sih. Gue tadi bahas apa sih? Oh, Callisto Protocol ya. Kalau Ya. dari trailernya menurut lu menjanjikan nggak sih dengan ada sistematika yang mirip dengan Dead Space cuman dengan suasana yang baru yang bukan di luar angkasa gitu loh. Ya kayak kalau gue bisa nilai gitu sih harus ini ya setidaknya mainin demo gitu. Bisa Oke. tahunya tuh gitu mekanisnya. Kan kita Hmm. nggak tahu perbedaannya di PS4 dan PS5 gimana kan. Pasti ada yang dihilang-hilangin tuh, pasti. Iya, iya pasti. Iya, gitu. Jadi maksudnya dari trailer tuh belum bisa mewakili kan? Belum. Nah. Takutnya nanti kayak RE ya, kayak RE 8 ya. Dia fokusnya di ini aja sih, Lady ini aja gitu loh. Kan yang ditunjukin kan selama ini di situ. Ya, ya, Atau ya. itu aja di ruangan itu. Kita nggak tahu Ya. nanti keluar atau enggak kan. Ya, ya, ya. Itu loh. Dan Buat pelajaran. iya, ya soalnya emang bullshit sih. Di awal di trailer kan kita diliatin Lady Dimitrescu, terus setelah udah main, lah Lady-nya malah cuma dikit. Iya, malah yang sisanya kayak udah dibuat ngisi aja, ngisi durasi gitu loh Iya, modelnya. iya. Padahal potensial loh si Eisenberg tuh potensial, ya kan? Terus siapa? Beneviento potensial. Moro juga bagus tuh, Iya. yang ikan itu. Setidaknya sebelum bos itu kasih kayak puzzle dulu gitu, apa minion gitu, baru bos. Iya, ya. Itu yang mau gue bahas tadi. RR8 buat gue minim banget puzzle-nya setelah dipikir-pikir sekarang. Terus kayak terlalu mudah gak sih? Kayak orang awam pun paham gitu loh maksudnya. Ya. Bisa di logika sekali dua kali snap langsung bisa gitu loh. Iya. Terus tadi apa sih? Oh, Dead Space Remake, man. Dead Space Remake, let's go. Keren. Mereka tuh yang gue tertarik gini, Bel. Mereka nggak ngerubah story, nggak ngerubah gameplay, cuman grafisnya dibagusin. Dinaikin. Ya, remake gitu nggak sih harusnya? Apa memang harus ganti semuanya kalau remake tuh? Kalau menurut lo? Kalau menurut gue iya. Sebenarnya remake itu ini ya. Kalau masih sama persis kayak The Last of Us kemarin ya, sama semua kan. Gak ada perubahan. Maksudnya cuma segi grafis, cerita sama, paling ekspresinya jadi lebih gini. Itu lebih ngarah ke remaster ya sebenarnya, seharusnya loh. Remaster sebenarnya tuh gitu. Kalau remake itu contohnya udah ada. Kemarin itu Final Fantasy 7 ada tambahan yang nggak diceritain di game originalnya. Kayak di sisi lainnya gitu loh setidaknya. Di waktu yang bersamaan. Kayak memperbaiki plot hole di game sebelumnya gitu maybe. Ditambahin itu remake baru ada tambahan ceritanya. Jadi orang tuh nggak bullshit beli itu kayak cuman buat nostalgia doang, enggak. Tapi yang nyebelin ada guys, ada loh nyebelin. Gua nggak tahu cara mikirnya Sony gimana ya. Kemarin kan udah bikin Horizon yang kedua ini udah bener ya. Karena udah baiknya dia fokus project, kalau nggak ada LC lanjut kan. Dia mau bikin remake yang ke satu, padahal gambarnya udah kayak gitu. Horizon Zero Dawn ya, yang Zero Dawn ya. Udah startnya di PS4 ya kan, gambarnya masih bagus lah. Mau di remake. Kayaknya gini loh, kalau gue ngelihatnya ada remake itu mungkin karena developer kan malas untuk mikir ide baru, right? Iya. Orang kita sebagai customer aja dikasih yang remake aja doyan gitu. Nah, logikanya gitu nggak sih? Logikanya gitu. Iya, dengan harga yang sama lah kurang lebih ya. Iya. Bikin baru. Yang penting gitu. cuan masuk. Iya. Soalnya musim-musim remake apapun di remake. Makanya ntar lu jangan kaget kalau kerjaan lu di remake. Tapi sejauh ini kayak game-game baru itu ini juga nggak kalah sih. Kayak Need for Speed Unbound kemarin. Iya, bagus kayak arcade itu. Gambarnya masuk tenan ya itu. Terus juga artnya. Terus ada juga apa sih game yang lokasi kemarin lo kasih tau ke gua. Oh, Assassin's Creed Mirage itu. Iya. Damn, that's good man. Apa kayak temanya menurut lo itu ini better nggak yang Mirage ini? Mirage ini kayaknya sih menjanjikan kayaknya ya. Gue nggak nge-hype, tetap nggak mau nge-hype. Takutnya dia nanti ini trailer aja kayak gini gitu loh. Kalau orang sih ngasih clue, nanti gameplay kurang lebih kayak Prince of Persia. Kayak gitu. Jadi banyak parkour, right? Banyak parkour. Terus kita udah kayak Evil Vision itu kembali kayak ke zaman dulu, yang model kayak gitu kan. Kalau yang di terakhir di Odyssey ataupun Valhalla kan ada Eagle Vision, tapi nggak kayak dulu gitu kan. Maksudnya bentar terus hilang gitu kan. Terus ada burung juga. Ini dibalikin semuanya. Dibalikin semuanya. Oke. Yang gue suka kalau gue dari segi orang awam ngelihatnya ya mereka balik lagi ke konsep sebelumnya kan. Iya. Assassin-nya gitu pakai
like stylesnya diperbaiki mungkin Oh, kan. kayak RPG-nya dihilangin lah, kayak damage-nya terberapa gitu-gitu mukul dihilangin udah. Better kan kayak gitu menurut gue. Kalau menurut gue loh, Iya, atau pasti kalau bagi begitu. lo? Bukannya malah pilih-pilih armor lama, orang dia desain karakter gitu loh. Pakai armor mana yang bagus, terus nggak gitu. Assassin tuh bodo amat sama armor gitu loh. Soalnya basically Assassin tuh kan karakter bawaan lu udah OP nggak sih? Iya, udah Ya GG gitu loh. Misalnya kita bicara ada Altair, terus ada siapa namanya? Yang Ezio. kedua itu Ezio itu udah OP nggak sih? Terus abis itu bikin game saja. Sebenarnya di Syndicate tuh udah bagus loh. Maksudnya di zaman itu kan di zaman-zamannya industrial ya, London industrial kan. Itu udah bagus. Terus kok kenapa mundur? Mundur ke zaman Mesir. Gue bingung. Ya mungkin mereka bingung mikir ekspansinya mau kayak gimana, Bill. Maksudnya kan kayak di masa misalnya Assassin dibikin ke era sekarang kayaknya bingung sih. Konfliknya maksud gue. Iya. Konfliknya. Kayak Far Cry ini mungkin nanti nggak ada ketujuh ya. Kayak Far Cry ini jadi game online service selanjutnya. Udah nggak ada 7. Soalnya gagal yang 6 ini hitungannya. Oh gagal ya? Gagal, lihat tuh. Baru rilis berapa bulan di PS Store tuh kan harga rilis awalnya 800-an ya. Rilis di Play Store di PS Store itu tinggal 400. 400 300 harganya. Tapi basically kalau gue sebagai gue yang ngeliat pas lo kesini kita mainin Far Cry 6 itu kayaknya bagus sih. Kalau dari gameplaynya seru gitu loh, seru banget gak sih? Iya seru. Gameplaynya seru sih. Iya. Mungkin story-nya kurang, story. Kejadiannya sama kayak RE 8 balik lagi ya. Kayak yang di keren-keren itu bos pertamanya doang. Bos awal-awal. Selanjutnya tuh kayak gampang banget gitu menuju bos akhir. Kayak di awal doang. Tapi kalau kita bicara masalah karakternya, si bosnya siapa namanya? Bosnya Far Cry 6 tuh? Anton Castillo. Nah itu ikoniknya sama nggak seperti Vaas? Enggak ya, dia kalem orangnya kalem. Cuman matinya pengecut gitu loh matinya. Kita udah sebel nih, kita udah ngumpulin masa nih buat lawan dia, udah sampai gedungnya itu. Ini spoiler ya. Udah sampai gedungnya itu kita udah hadap-hadapan sama dia, tentaranya udah mati semua, dia bunuh diri anjir. Jadi anti climax nggak sih? Iya. Ya udah gitu loh, kayak lu gambarin karakter yang wah ini kayak kuat banget, pas ketemu pengecut gitu loh katanya. Beda sama Vaas kan kelihatan kayak nggak kuat, kayak biasa aja gitu loh. Tapi pas udah battle 1 lawan 1 kan ya. Kalau gue jatuhnya ngeliat Far Cry juga Vaas tuh meskipun dia nggak tahu statusnya mati atau enggak ya, tetap bagus sih. Kalau gue tetap berkesan sih. Iya, ikonik. Keren sih Vaas. Terus gue kemarin nyoba install Far Cry 2, Bill. Kalau bagi lo Far Cry 2 tuh bagus apa enggak sih? Far Cry 2 ini bagus sih. Dia konfliknya apa ya? Keren konfliknya menurut gua. Dan jagoannya terakhirnya pun mati sih. Gua mati jagoannya terakhir. Lu belum tamat udah ngomong anjing. Enggak apa-apa. Ini akhirnya gue berhenti. Gue stop main Far Cry 2. The reason is karena gue merasa gameplaynya kan mungkin masih ke bawah zaman dulu ya. Itu kan game tahun 2008 2009 ya. Iya, game lama. Nah, gue bingung kebiasaan dengan sistem gameplay sekarang terus main game zaman dulu kayak bingung. Iya, agak pusing. Banget. Ya, agak pusing. Jadi endingnya gue tuh kayak kalau nggak kena motion sick, yang kedua gue cuma muter-muter nggak jelas, bingung gitu loh. Nah, gitu. Kan game zaman dulu kan frame rate-nya kacau kan. Kacau. Di bawah 30 malah. Iya, bisa. Betul. Terus juga kalau gue ngeliatnya gini sih, kayak kalau zaman dulu tuh kan yang Far Cry 2 tuh nggak ada minimap ya. Mapnya kan harus kita benar-benar buka map dan lain-lain kan. Iya, kelamaan traversalnya. Ya perintilannya kan kecil-kecil padahal mapnya luas tuh kan ada kecil-kecil icon kecil-kecil lah. Itu gue bingung. Iya. Bingung. Iya, masih kan game lama guys. Juga. Dan juga yang gue keluhkan kalau Far Cry 2 gini sih, sepi. Terjadi lagi loh di Far Cry 6. Sepinya, kotanya besar, mapnya besar. Lu masuk kota ya, namanya orang ya sedemokrasi kayak gimana pun ya, kota tuh masih ada orang lewat gitulah gitu kan. Ini nggak ada, mati kotanya. Soalnya kayak kan gue kebiasaan Far Cry 3. Oke lah Far Cry 3 sepi orang-orangnya, tapi kan kayak ada hewan lewat lah, ada apa-apa bisa kita kerjain, bisa kita tembak gimana. Iya. Ini Far Cry 2 bener-bener sepi, ketemu kijangnya jarang-jarang. Iya. Malas lama-lama. Gitu. Sepi. Nah.
Ya itu Kalau menurut gue orang-orangnya yang rame itu di Far Cry 5 sih. Yang lo kemarin Far Cry 5 tuh. Iya, lu bisa Rame jahil orang-orang. Itu fitur-fitur jahil gitu dihilangin loh di 6. Maksudnya kayak scope nancep di kaca gitu. Ya pecah kok sekarang kacanya, tar gitu. Gak ada scope lagian juga. Gitu. Tapi maksudnya lo membunuh civilian masih bisa kan? Membunuh warga sipil? Bisa. Masih bisa. Cuman ya udah gua nggak, mungkin gara-gara gua nggak tertarik sama temanya mungkin udahannya. Sama kota yang diambil gua udah nggak tertarik, mungkin dari situ juga udah nggak seneng gua. Biasa aja. Tapi tamat. Terus ini Bill, ini ada game jadul lagi yang gue mainin yang kata lo itu jelek banget, tapi gue melihat kemarin tuh bagus. Saints Row 4. Oh iya, Saints Row. Oke lah, memang superhero terlalu hayal, tapi komedinya kena banget itu, lucu banget itu anjir. Lucu banget. Karena ya, komedinya pinggir jurang, Bro. Komedi pinggir jurang, Bro. Iya. Mas presiden lagi, anjir. Tapi kalau bicara ya gitu biasa guyonan gitu. Iya. Kalau di sini dibikin gitu, ya you know lah. Cuman kemarin akhirnya gue refund kan, gue beli di Steam kan, gue refund lagi gara-gara stuttering gue, nggak tahu kenapa ngegame tuh nggak nyaman, di frame rate tertentu berhenti gitu. Gue refund. Tapi overall keren sih ceritanya. So ada game nggak tahu lo mau main apa enggak, namanya Aragami. Pernah main nggak lo itu? Iya. Apa? Aragami. Modelnya stealth ninja. Lo bisa bilang Dishonor tapi di versi third person maybe, atau apa ya? Stealth. Grafisnya tuh ala apa, kartun gitu maybe. Ini Aragami 1 atau 2? Gue main yang ke-1. Yang kedua juga bagus, tapi yang ke-1 yang gue mainin. Tapi gambarnya Maya nih gambarnya. Yes. Itu game yang gue suka itu dia game stealth, tapi sekali lo ketahuan lo langsung mampus. Paham gak sih? Kroyok gitu langsung. Bukan dikeroyok. Jadi musuhnya itu kan, kita kan ceritanya karakter kita tuh kayak semacam assassin dari dunia kegelapan, right? Dan musuh kita tuh adalah tentara yang menggunakan kekuatan cahaya. Jadi setiap kita ketahuan musuh sama dia ditebas pakai pedang cahaya, kita langsung mati. Gitu aja. Kok gue pernah main ya? Ya. Dan itu sekalinya mati checkpointnya jauh banget. Tuh gue suka banget game kayak gitu. Lu main berarti? Iya, gue kemarin beli di Steam. Keren banget itu. Gue coba sih. Tapi itu di PS4 ada nggak ya? Nggak tahu gue sih. Aragami. Ini ada logo PS sih, ada logo PS. Lihat. Game tahun berapa sih, lama ya? Lumayan. Udah lama. Kalau yang 2 kayaknya masih baru-baru aja sih. Aragami. Kalau lo yang suka game stealth, maybe it's a good ada nih game. Yeah. Ada di PS. Ya. That game is so good. Oke, gue tadi udah cerita masalah game gue, lo ceritain dong game lo menurut lo yang paling lo antusias juga. God of War. Ya, Ragnarok. Oke. Kalau trailer kemarin apa ya? Kayak paling Dead Island. Dead Island 2 ya? Tadi aku juga nge-hype sama RE yang ini nih, yang Rose ini, terus habis ngeliat gameplay kayak bingung gitu loh jadinya. Kayak bingung. Shadow of Rose ya. Kayak bingung. Gue kira nanti si Rose ini kayak kemana gitu, kayak jangan di situ aja gitu loh. Ya emang mungkin awalnya di situ, nanti kemana? Gue kira gitu. Cuma di situ aja. Assassin's Mirage ya kan, pasti itu. Mirage, apalagi ya. Udah kayaknya kalau game yang titel besar-besar. Kalau game yang kayak gue tadi bilang kayak ada Callisto Protocol, maksudnya game yang bukan game-game besar, ada nggak sih dari lu? Game besar apa ya? Yang lo bilang dulu Cowboy. Oh iya, Evil West. Ya itu Yang itu keren itu juga. Nggak ada terusannya apa? Info apa gitu? Ada kemarin final gameplay terakhir nunjukin kurang lebih ntar gini nih gambarannya. Cowboy gitu. Sama ya kalau lu mau nge-hype GTA 6 juga nggak bisa gitu loh. Kita nggak tahu keluarnya kapan gitu kan. GTA 6. Positif gitu?
Positif 2025 sih masih. Lo ini official apa baru teori Reddit doang? Gua ngeliat di IG lewat, nggak tahu sumber dari mana, 2025 gitu yang gua lihat 2025. Kadang-kadang kan kalau sumber dari IG kan bisa dari Reddit nih, orang-orang berteori. Iya, makanya gua nggak tahu ngomong mau nunggu GTA 5 juga, GTA 6 juga nggak worth it gitu kan. Selama GTA 5-nya rame ya udah gitu, makin lama. Terus apa lagi? Ya, Bill, kita mundur ke tadi, lo kan bilang Assassin's Creed Mirage ya. Itu karakternya siapa sih namanya? Basim. Itu dari Assassin yang keberapa? Dulu itu dimunculkan di Valhalla, ya kan? Dimunculkan di Valhalla, akhirnya itu pengkhianat ke Eivor gitu loh. Terus orang-orang nih tertarik gitu loh, Basim ini kok assassin tapi jahat gitu kan. Sedangkan Eivor juga assassin. Nah, itu orang tertarik di situ. Akhirnya si Ubisoft bikin itu ceritanya Basim. Dan jahatnya itu sama kayak Serpete Cormac yang pindah ke Templar atau gimana? Nah, dia tuh nggak Templar, dia assassin masih, makanya bingung. Gue juga bingung. Gue nggak tahu itu emang udah dijelasin dia jadi Templar atau gimana, tapi dia masih assassin. Tangannya kan udah sumpah. Tangan kan kalau assassin zaman dulu jari manisnya putus. Kan udah sumpah. Nah, Basim tuh ya putus. Terus sebenarnya agak maksa sih ceritanya Basim. Basim ini ceritakan reinkarnasinya Loki ya awalnya ya. Reinkarnasinya Loki. Iya. Terus tiba-tiba ke Baghdad. Ini gue bingung sebenarnya gitu. Jadi Mirage ini. Dia membunuh sesama assassin atau sekedar cuman misalnya membunuh orang yang harusnya dilindungin assassin gitu atau gimana? Kan dia ini ya, dia kan reinkarnasinya Loki ya. Loki kan licik gitu kan. Dia kan benci sama anggota keluarganya kan. Jadi termasuk sampai keturunan dari, jadi gini, di Valhalla ini setiap manusia ini kita reinkarnasi dewa kita ini. Lah Basim ini tugasnya ngebasmi semua umat-umat dari reinkarnasi lainnya ini sampai ke masa depan. Itu kenapa Basim di Prison Day masih hidup dia masih hidup di Prison Day. Gara-gara apa? Gara-gara alatnya Animus. Dia hidup. Jadi sama Eivor itu dijorokin. Dijorokin kena alatnya Animus. Lah kan orang kalau udah masuk Animus kan koma. Nggak mati, koma. Nyawanya masuk Animus. Lah makanya di Prison Day dia balik ke badannya. Oh, jadi maksud lo jahatnya dia tuh lebih ke kayak itu tadi, menghabiskan keturunan itu. Kayak Thanos lah. Ternyata jahatnya gitu ya. Gue nggak ngerti jahatnya dia tuh Yon. Maksudnya ngebasmi orang-orang tuh gimana gitu, apa dia mencegah Apple jatuh ke tangan assassin yang salah gitu. Tapi kan caranya salah juga kan. Jadi kayak gitu. Berarti maksudnya lo ini belum ada clue mengenai si Basim ini. Tapi lo udah tahu motifnya dia tuh kayak gimana ya, intinya seperti itu. Mungkin dia dianati dong sama assassin sendiri atau gimana, nggak tahu ya. Apa dia nyadar kegunaan Apple tuh harusnya nggak buat kayak gini gitu kan, punya pikiran. Dia kan awalnya maling sih di trailernya. Maling. Jadi maksud lo game Mirage ini sama kayak Joker kan? Iya. Jadi maksudnya ada musuh ikonik di suatu film superhero, tapi saking ikoniknya dia sampai si developer tuh berpikir ini bagus kayaknya dibikin solo. Iya. Gitu gak sih? Iya. Pinter ya. Aku maksudnya si Assassin ini pinter dia. Udah mulai kehabisan cerita di protagonis, angkat antagonisnya gitu loh. Anjir. Cuan. Yang di Valhalla itu si Basim ikonik banget ya? Nggak ikonik banget sih, tapi kan dia kayak ngenalin ke bangsa Viking, Assassin tuh gini gitu loh. Maksudnya kalau mau membunuh orang tuh jangan disiksa, kayak ngajarin inilah tata krama gitu loh kamu bunuh orang. Nah, makanya dilirik sama pemain ini, kok Basim ini tiba-tiba ada di Nordik gitu kan. Norwegia gimana ceritanya. Sedangkan dia dari Baghdad asalnya. Keren juga sih, kalau gue lihat itu keren banget sih. Terus ya Prince of Persia berarti dia ada indikasi di Baghdad bagian pedesaan kayak Prince of Persia gitu gak sih? Iya. Kalau kayak Prince of Persia ya, berarti kemungkinan bisa lari di dinding, tahu kan yang gini. Bisa gitu harusnya bisa gitu loh harusnya. Ya. Sama kayak apa sih kemarin yang lo ceritain ke gua? Assassin's Creed yang film tuh loh, apa sih judulnya? Assassin's Creed film? Ya Assassin's Creed doang, 2000 berapa gitu. Itu kalau nggak salah kan ada adegan yang dia lari di tembok. Ya itu gue belum pernah nemu loh dari Assassin bisa kayak gitu. Kalau bisa inovasi loh. Kalau bisa. Maksudnya kita nggak repot mau pindah gedung itu harus lompat jatuh nggak nyampe ataupun manjat ke atap dulu, kan bisa lari gitu aja.
Ya. Jadi itu jadi sistematika game yang cukup menguntungkan. Sepele ya, kayaknya udah ada gitu kan, kayaknya udah ada Iya, sebelum-sebelumnya. iya. Tapi kalau dimuncul di Assassin kenapa enggak gitu? Yes, betul, betul, betul. Iya. Oke. Oh ya, lo kan kemarin hype masalah game yang Wabah Tikus, A Plague Tale, right? Iya. Yang seri baru itu udah keluar belum sih? Requiem, man. Requiem. Ya, Requiem. Perkiraan sih kalau nggak salah sih Oktober ini, nggak tahu akhir atau November, nggak tahu. Oh di tahun ini, kalau nggak tahun depan awal. Lo udah pre-order atau? Itu Xbox, man. Oh shit. Tapi gini guys, gue setelah berpikir-pikir ya, misalnya gue ada duit nih, duit lebih buat beli konsol gitu ya. Emang gue udah punya PC nih ya. Gue setelah gue pikir-pikir, iya juga ya. Daripada gue beli PS5 kan next gen. Kenapa nggak beli Series S gitu loh, Xbox? Dengan harga yang seharga kayak PS4 harganya. Tapi next gen ini sama kayak PS5. Gue mikir gitu kan. Kenapa nggak ini ya gitu ya? Ya sama kayak kata mentor gue di dunia rekaman. Ketika lo sudah menguasai suatu alat, lo bakal menyadari keterbatasan alat. Sehingga lo bakal beli sesuatu yang lebih efisien, right? Kan gitu. Iya. Terus ya 60 fps dapat 60 fps. Gak tahu ya kalau dapat atau enggaknya, gue belum pernah megang juga Xbox Series S ini. Cuman kan kendalanya dia di ini ya, kendalanya di storage, sama dia nggak bisa pakai kaset digital semua. Storage-nya dia cuma 500 gigaan. Kan kendalanya cuma itu bisa diatasin lah pakai hard disk kan. Maksudnya dapat harga next gen sekelas PS5 atau Series X dengan harga PS4 ya di tahun sekarang itu gimana ya? Bisa main Fortnite, bisa main PUBG PC di situ gitu kan. Itu gimana? Jadi sekarang lo akhirnya menyayembarakan bahwa PlayStation akhirnya kalah. Menangnya di official game-nya aja. Nyatanya turun di Steam semua tuh? Iya. Miles Morales mau turun di Steam, coba. Makanya gue beberapa tahun lalu ngomong sama lu kan, gue kalau duit sakit PC guys gitu kan, ngomong gitu kan. Soalnya akan apa ya, ke PC pada waktunya. Iya. Udah nggak ada official sekarang. Iya. Jadi endingnya ya para fanboy PlayStation, Xbox pasti bakal ke PC. Iya, kalau ke Series S itu ya. Iya kan dengan harga segitu loh. Dengan harga secondnya kemarin gue lihat ya, Xbox Series S 3,5, lu dapat spek next gen sekarang. Sebenarnya kalau lo bicara masa eksklusif, game eksklusif, lo kayaknya bagusnya pindah ke kubu Nintendo deh. Iya. Nintendo jelas nggak bakal ke PC soalnya. Iya nggak ada sih kalau kayak mau main Nintendo ini sih. Bayonetta 3 ini di Switch ya. Iya. Apa game Nintendo tuh nggak ada yang masuk PC kecuali Bayonetta 1 sekalipun. Satu doang. Dua nggak ada, dua sampai sekarang. Lah iya. Sampai 3 keluar nggak ada dua. Iya, makanya maksud gue kan jadi kalau pengen main eksklusif ya Nintendo aja. Iya. Cuman lo kan kayaknya nggak suka game Nintendo nggak sih? Iya nggak sih? Iya, soalnya gue incer nggak semuanya. Kalau di PS kan banyak game di PC juga gitu kan. Kayak cuman buat refreshing gitu loh game Nintendo tuh. Portable, apapun yang portable tuh nggak sekuat dengan yang kena listrik langsung gitu loh. Iya. Dan kalau gue ngeliatnya gini sih, Nintendo itu varian gamenya kan kebanyakan sangat based on fantasi ala Jepang gitu kan. Kan. Sedikit game yang realis, sedikit. Iya. Sebenarnya ini sih kurang lebih. Lu kan belum lihat ini gue yang baru sih, kamar gue yang baru. Oke, ya. Room tour siap. Itu keluar kan. Terus peralatan macam-macam TV gue di sini. Ya, PS lo di sini ada meja. Oke ya. Udah sih, terus sininya dengan kasur busa murah ya kan. Kasur busa murah pakai. Sudah segitu aja. Segitu tapi aja. di depan apa? Kamar gue tuh ada motornya langsung. Oh, oke. Mau dulu lagi modelnya. Lo di lantai 2 itu ya? Iya, gue nggak mau lantai bawah sih. Gak tau kenapa sih. Gak tau kenapa. Intinya kalau gue mikirnya gini, lo antisipasi kalau suatu saat lo stres banget tinggal lompat aja gitu. Mantap. Gak mau jadi Batman tinggal loncat gitu loh. Solusi mudah untuk mengakhiri hidup Anda gitu kan. Ya pokoknya kalau Anda galau ya pesan saya tuh jauhi tempat tinggi, jauhi kuda tajam ya kan.
jauhi salep gitu kan. Kata orang yang tinggal di lantai 2 tuh. Iya, kata beliau yang tinggal di lantai 2, dia Iya. wajib. Iya. Gue tuh kadang suka mikir gini sih. Lu tuh kenapa sih kok harus di lantai 2? Maksud gue kan panas pasti panas banget gak sih? Dingin juga dingin Kalau banget. iya ya, kalau ya sekarang ini alhamdulillah gue dapet kosan yang atasnya genteng gitu loh, gak seng lagi, yang Iya ya. genteng. Jadi gak Sebelum separah dulu kayak lu terakhir itu tuh. atasnya kan seng panas banget tuh. Iya ini genteng Panas. alamatnya. Iya. Dan menjadi bimbang akhirnya lo pengen pindah ke Xbox, right? Anjir gitu loh. Kalau malah yang ke PC nyusul lagi kan anjir gitu kan. Gue juga udah gak ada alasan bertahan di PS gitu loh. Game-game kayak game barunya juga pun masuk gitu loh ke PC. Kalau Iya, dulu kan iya, oke lah, apa sih dulu yang masuk ke PC pertama kali? Uncharted Uncharted 1 2 3 itu ya. Iya gak sih? sama apa? Horizon. Horizon. Oke lah game-game lama. Tapi kan lama-lama kayak game barunya ini gue mulai ini sih ya. Maksudnya PS sudah mulai kehilangan identitas nih. Miles Morales ya. Itu kan baru berapa tahun udah masuk. Terus lama-lama tuh ya udah PC lah paling bener. Kalau gue jatuhnya mikirnya gini sih, sejak ada pandemi kayak idealisme sebuah perusahaan tuh diturunkan gak sih? Iya, Mereka udah nggak peduli lagi mau kayak gimana. udah nggak menye-menye gitu dan. Sudah ya udahlah gitu. Mereka tuh analoginya udah kayak ibaratnya oke lah nggak apa-apa ngikutin ala EA misalnya yang microtransaction dan lain-lain, yang penting gue cuan gitu. Mereka udah mulai gitu mikirnya. Iya. Itu lo habis itu nangis kuah semur tau gak habis itu. Nangis Soto masih hangat ada togenya gitu. Udah invest segitu mahalnya, ending-endingnya ke PC lagi, ya udah gitu. Iya. Konflik. Ya udah gitu Pil, udah gue selesai aja kali ini pembicaraan hari ini. Semakin panjang nanti semakin menjurus ke sesuatu yang tidak benar. Bagaimana? Kenapa? Iya kalau makin terus menerus nanti semakin nggak bener. Ke pembahasan apa? Negara lagi lama-lama. Kan bahaya tuh, itu membahas kasusnya Ferdi Sambo atau gimana gitu. Mata nih, udah kalau udah itu tutup aja udah. Ntar yang hilang nggak dia doang, kita hilang juga.